Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Al-ayah sadaqallahul azim amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah musalla Baitur Rahim Mangrewa Kepri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan tema kita sebelumnya yang membicarakan tentang dahsyatnya sujud. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan di antara dahsyatnya sujud itu akan menyelamatkan seseorang. Di antaranya pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta idza farahallahu minal qada bainal ibad wa arada ay yakhruja bi rahmatihi man arada min ahli nar amara al malaikatu ay yakhruju minan nar man kana la yusyriku billahi syai'a mimman arada Allah ay yarhamahu mimman yashhadu an la ilaha illallah faya'rifunahum finnar bi'atharis sujud. Di antara pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah selesai memberikan putusan di antara hamba-hambanya, bahwa kita nanti semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan audit. Saat Allah audit, nanti kemudian kita akan mengetahui kira-kira lebih berat timbangan amal baik kita atau kemudian sebaliknya, na'udzubillah, lebih berat timbangan amal buruk kita. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala selesai memberikan putusan kepada hamba-hambanya, maka nanti akan ada hamba-hamba Allah yang Allah masukkan ke dalam surga, ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah masukkan ke dalam neraka. Tapi yang menarik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan agar mereka dikeluarkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Birahmatih. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ingin mengeluarkan mereka dari dalam neraka yang setelah Allah putuskan mereka berada di dalam neraka? Tak lain dan tak bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tak ada yang kemudian kita harap lebih melainkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi mi'atu rahmah. Sesungguhnya Allah punya 100 kasih sayang. Anzalallahu minha rahmah wahidah, yang Allah turunkan ke muka bumi ini baru 1. 99 sisanya Allah Subhanahu wa taala nanti akan berikan di hari kiamat. Yang menarik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu di antara rahmat Allah yang Allah akan berikan di hari kiamat nanti, justru Allah akan berikan kepada orang yang setelah putusan hukumnya bertempat di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan untuk mengeluarkannya. Kenapa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ingin mengeluarkan mereka dari dalam neraka, Allah perintahkan malaikat. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan dari dalam neraka Allah Subhanahu wa taala? Orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian ketika hidup dia pernah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, tak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian orang yang ketika hidup memberikan pernyataan tak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah dan amalnya tak cukup mengantarkan yang bersangkutan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika yang bersangkutan ada di dalam neraka Allah, ta'kulun nar ibna Adam illa athar sujud. Neraka Allah Subhanahu wa taala ketika anak Adam dimasukkan ke dalamnya akan dilalap oleh api neraka.
Ternyata yang menarik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya satu anggota tubuh saja yang tak mampu disentuh oleh api neraka. Apa anggota tubuh yang tak mampu disentuh oleh api neraka? Jidat yang ketika hidup di dunia ini kita bawa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Tapi Bapak Ibu jangan dipraktekkan ketika berada di dunia, nanti pulang lalu kemudian menghidupkan kompor, jidatnya diletakkan di atas kompor, tentu tidak bisa pulang. Ini di antara keistimewaan sujud ketika nanti berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ternyata api neraka tak akan berani menyentuh anggota tubuh orang yang mengatakan tak ada Tuhan selain Allah, yang anggota tubuh itu dibawa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu di antara orang yang nanti akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, siapa dia? Ketika orang sudah berada di dalam neraka, Allah mengeluarkan mereka dari dalam neraka, dan kemudian orang itu akan dikenal ada anggota tubuh yang tak akan mampu disentuh oleh api neraka, yaitu anggota tubuh yang kemudian dibawa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini menarik. Maka suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang tamu yang bernama Rubai'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rubai'ah bin Ka'ab al-Aslami ini mendapatkan kehormatan menginap di rumah yang mulia Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kuntu abitu ma'a Rasulillah. Kata Rubai'ah, aku menginap di rumah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian aku bangun terlebih dahulu, fa'ataituhu biwadu'ihi. Lalu kemudian aku ambilkan air yang digunakan untuk berwudu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa. Barangkali kita ingat ketika Abdullah bin Abbas mengambilkan air yang digunakan untuk berwudu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, doa Rasulullah, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan Abdullah bin Abbas agama, pintarkan Abdullah bin Abbas ta'wil. Ketika Rubai'ah bin Ka'ab al-Aslami bangun terlebih dahulu hanya untuk mengambilkan air yang akan digunakan untuk berwudu Rasulullah, begitu luar biasanya khidmahnya para sahabat kepada yang mulia Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Faqala li, kata Rubai'ah. Rasulullah lalu kemudian berkata kepadaku, sal, wahai Rubai'ah, mintalah. Menariknya Bapak Ibu, Rubai'ah saat diberi kesempatan meminta kepada Rasulullah, Rubai'ah tak minta untuk hidupnya. Rubai'ah tak minta untuk dirinya. Saat Rubai'ah mendapatkan kesempatan untuk meminta, faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Rasul, aku hanya minta satu kepadamu, aku ingin menjadi orang yang kelak membersamaimu di dalam surga. Itu permintaan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Rubai'ah. Lalu kemudian apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Rasulullah, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau engkau ingin menjadi orang yang kelak membersamaiku di dalam surga, kalau engkau ingin menjadi orang yang kelak satu payung denganku di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah pertolongan dengan mengusahakan dirimu untuk memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa di antara kita yang berhak satu atap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Tak lain dan tak bukan siapa di antara kita yang paling banyak sujudnya. Ramadan mengajarkan kepada kita insyaallah bagaimana kita memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mengajarkan kepada kita bagaimana kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sujud-sujud yang kita lakukan di bulan Ramadan ini mengajarkan kita untuk kemudian mempertahankannya, untuk juga senantiasa memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di luar bulan Ramadan. Kalau seandainya amal baik kita tak cukup mengantarkan kita ke dalam surga dengan rahmat Allah, kita menjadi orang-orang yang akan dikeluarkan dari dalam neraka karena pernah kita melaksanakan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang yang nanti dikumpulkan dengan Rasulullah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga memotivasi kita untuk memperbaiki sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tutur kata yang tak berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.